Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Heriantoro selaku dosen mata kuliah pengantar akuntansi 1. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rosita Yola Maila Ningrum bersama rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Andini Dwi Arini. Perkenalkan, nama saya Dani Ferdiansyah. Perkenalkan, nama saya Kevin Gilbert. Perkenalkan, nama saya Siti Hanifah. Baik, dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi mengenai profesi akuntansi, di mana profesi akuntansi ini dibagi menjadi 5, yaitu akuntan publik, akuntan pendidik, akuntan perpajakan, akuntan manajemen, dan akuntan internal. Baik, penjelasan materi akan dimulai oleh rekan saya Andini Dwi Arini. Saudara Andini, dipersilakan. Baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Andini Dwi Arini, saya dari kelas AEB 14. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu dari 5 profesi akuntansi. Nah, materi yang akan saya bawakan adalah mengenai tentang akuntan publik atau public akuntan. Nah, jadi public accountant is profession yang memberikan jasa sebagai profesional yang telah memiliki izin negara untuk melakukan praktik sebagai akuntan. Dalam artian, akuntan publik ini menyiapkan dan menganalisa berbagai dokumen maupun laporan keuangan. Terus nih dalam pernyataan akuntan publik harus memastikan tidak adanya penyelewengan maupun manipulasi. Nah, untuk diketahui peranan public accounting, akuntan, we have 3 roles. Jadi di sini yang pertama, mengendalikan serta mengarahkan dengan efektif sumber daya yang dimiliki perusahaan. Jadi public akuntan ini berperan penting untuk menghandle apa-apa aja sumber daya dari perusahaan. Yang kedua, memberikan keputusan dan menilai kewajaran lampiran keuangan emiten dan menyatakannya dalam bentuk opini. Apakah laporan tersebut bebas dari salah saji material dan sesuai dengan pernyataan standar akuntan keuangan. Nah, yang ketiga, memberikan laporan atas kepemilikan sumber daya yang dimiliki atau dikuasai oleh entitas maupun organisasi. Nah, contoh tugas akuntan publik meliputi analisis laporan keuangan, audit laporan keuangan, dan lain-lain. Sementara itu, jasa akuntan publik terdiri dari 2 layanan, yaitu jasa atestasi dan non-atestasi. Yang pertama, jasa atestasi adalah jasa yang mencakup audit umum atas lampiran keuangan, pemeriksaan atas pelaporan informasi keuangan, dan lain-lain. Yang kedua, jasa non-atestasi yaitu mencakup jasa yang berhubungan dengan akuntansi, keuangan, manajemen. Nah, itu tadi teman-teman beberapa penjabaran dari poin-poin penting dalam profesi akuntan publik. Next, profesi akuntansi lainnya akan dibawakan oleh rekan saya yang lain. Perkenalkan, nama saya Dani Ferdiansyah. Saya akan menjabarkan materi akuntan pendidik. Akuntan pendidik merupakan seorang akuntan yang bertugas untuk pendidikan akuntansi, melakukan penelitian dan pengembangan, mengajar, dan menyusun kurikulum pendidikan akuntansi lewat perguruan tinggi dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Tugas akuntan pendidik yaitu 1. Membuat kurikulum terkait bidang ilmu akuntansi, sehingga dibutuhkan kemampuan untuk dapat menguasai pendidikan yang tinggi tentang ilmu akuntansi. 2. Wajib memberikan ilmu dan mengajarinya kepada para anak didikannya. 3. Melakukan penelitian terkait akuntansi serta mengembangkannya. Untuk syarat menjadi akuntan pendidik yaitu pertama, melaksanakan UNA atau Ujian Nasional Akuntansi yang diadakan oleh Konsorsium Pendidikan Tinggi Ilmu Ekonomi sesuai Surat Keputusan Menteri Republik Indonesia tahun 1979. Kedua, pendidikan sarjana jurusan akuntansi dari Fakultas Ekonomi yang memiliki gelar akuntansi. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijabarkan oleh rekan saya.
Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kevin Gilbert Nathaniel. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntan perpajakan. Akuntan perpajakan adalah akuntan yang tugasnya lebih mendalami aspek dalam perpajakan. Tugas akuntan pajak adalah untuk mengalkulasi dan menganalisis banyak kejadian-kejadian ekonomi dengan menerapkan ilmu akuntansi yang telah dipelajari. Hal ini bertujuan untuk menentukan strategi-strategi perpajakan yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Materi selanjutnya akan disampaikan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rosita Yulamailani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntan manajemen. Akuntan manajemen atau manajemen akuntan adalah sebuah jenis profesi akuntan yang tugasnya lebih mendalami aspek dalam manajemen, atau dapat dikatakan suatu bagian atau cabang akuntansi yang memberikan cara-cara pemecahan masalah yang dihadapi oleh manajemen perusahaan. Akuntansi manajemen atau manajemen akunting meliputi proses identifikasi, pengukuran, akumulasi, analisis, penyiapan, penafsiran, dan komunikasi tentang informasi yang membantu masing-masing manajemen perusahaan untuk memenuhi tujuan perusahaan tersebut. Akuntansi manajemen bertujuan untuk menyajikan informasi kepada pihak internal perusahaan, yaitu manajemen perusahaan. Adapun informasi yang disajikan yaitu 1. Informasi yang digunakan dalam perhitungan biaya jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan oleh manajemen perusahaan. Kedua, informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengendalian, dan pengevaluasian. Dan yang ketiga, informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan oleh manajemen perusahaan dengan melihat laporan keuangan perusahaan tersebut. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Siti Hanifah dari kelas AEB 14. Saya akan menjabarkan materi mengenai akuntan internal. Akuntan internal merupakan akuntan yang bertugas pada organisasi atau perusahaan. Bisa dibilang akuntan internal sebagai akuntan perusahaan maupun akuntan manajemen. Tugas dari akuntan internal. Yang pertama, membentuk sistem biaya akuntansi pada suatu perusahaan, yang mana semua akuntan wajib menjalankan aktivitas dalam sistem tersebut dan standar akuntansi keuangan. Yang kedua, merancang laporan keuangan yang berguna untuk pihak-pihak internal serta eksternal perusahaan. Yang ketiga, membentuk anggaran perusahaan setiap tahun. Yang keempat, membenahi masalah daripada perpajakan serta pemeriksaan audit internal. Program pemeriksaan internal atau audit internal. Ketika menyusun atau mengembangkan suatu program atau audit internal, hal yang patut diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, cakupan waktu. Yang kedua, koordinasi. Ketiga, prioritas. Prioritas ini terbagi kepada 4 bagian. Yang pertama, temuan sebelumnya. Yang kedua, permintaan manajemen. Yang ketiga, prior coverage, yaitu pemeriksaan sebelumnya yang terlambat. Maka pemeriksaan yang terlambat tersebut akan diutamakan pada pemeriksaan berikutnya. Yang keempat, bidang yang sensitif. Selanjutnya, menentukan adanya kemungkinan terjadi masalah akuntansi sedini mungkin. Yang kelima, pengaturan asisten secara efisien dan tertib. Yang keenam, penelaah dan penilaian atas pengendalian internal. Sekian dari kami, kelompok 7. Saya kembalikan kepada rekan saya. Baik. Sekian penjelasan materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.